Kanopi listrik, mantap. Jadi bedanya lebih fasil, yang belakang juga kelihatan ada pertemuan antar panel. Kita kasih karet ya. Opo jenenge? Oh, dia ada keraket-keraketnya, pliket-pliketnya. Oke, dhisik lumayan 35 kiloan. Apa punjul? 38 nih. Bocor enggak kondisi panel pertemuannya? Bocor bandem ge sih, Mas. Yuk, cangkat yuk. Belum. Ngosek saya. Oke. Ngopi-ngopi dulu. Kayak kopi. Ini yang di luar. Ya sudah terpasang. Jadi tadi waktu masang ini kelihatan pas hujan jadi ada bocor. Nah, kita
pemasangan kanopi listrik. Jadi itu tim sama tim bangunan juga kita suruh bantu. Jadi ini mau kita kebut kelar besok ya. Semoga besok udah kelar sehingga kita juga bisa lihat produksi dari kanopi listrik. Yuk kita lihat. Jadi ini yang kemarin kita bilang untuk panel surya bifacial. Nah itu dari bawah kelihatan ya untuk motifnya lebih bagus. Penyinaran bawah pun di ruangan juga lebih dapat juga. Nah cuma di sini PR-nya ini yang kebanyakan teman-teman install model seperti ini, cara ngakalin agar pertemuan tiap frame itu benar-benar rapat, nggak rembes air hujan. Nanti kita lihat konsep yang kita terapkan untuk kanopi listrik ini. Yuk kita ke sana aja lihat prosesnya. Di dari awal memang sudah kita desain ya untuk kanopi listrik. Kalau masih kurang, besok yang depan ini juga kita tambah. Untuk kanopi listrik juga. Cuma ini masih kendala kabel PLN. Ngeri. Yuk. Tuh di sini kamera. Yo, siap naik. Ini ya. Pertemuan panel kita kasih karet lapis lem. Potran namanya. Jadi ini bisa disepil untuk pertemuan antar panel, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Buka bener-bener rapat. Besok kalau biar lebih rapat lagi kita tambah silen. Oke. Terus dah. Lumayan nih. 670 WP bobotnya 38 kilo satu piece-nya. Untuk rangka pun juga aman ya, karena ini tiap panel juga sudah ada frame aluminium. Jadi tumpuan panel benar-benar merata, nggak menumpuk ke satu titik. Nah ini masih ada celah. Kita kunci dulu pakai klem, kita catok ya.
atap kanopi listrik. Besok kita akan lihat berapa watt kapasitas daya output dari kanopi listrik ini, serta seharinya menghasilkan tegangan open dari panel surya ini piro ndawi 48 volt. Jadi kalau kita seri 4 biji kurang lebih nanti sudah 180 volt DC. Nah, kalau memang MPPT-nya mampu, nanti kita tambah jadi 5 seri. Untuk kabel sendiri kita pakai ini ukuran berapa ini? 6 mili ya, PV band ukuran 6 mili yang memang khusus untuk panel surya. Jadi kehujanan, kepanasan lebih awet. Kita lihat di sini. Nah ini ya. Untuk kabel, kelihatan enggak? Nah, ini lapis tinet ya. Putih, bukan putih tembaga tapi lapis tinet. Serta MC4. Nah MC4 ini diusahakan yang bagus kalau nginstal. Biar enggak merepotkan jangka panjangnya. MC4. Panel surya. Buat teman-teman semuanya jangan dicoba, cukup berbahaya, hanya untuk yang sudah berpengalaman dan profesional saja. Nah seperti ini untuk hasil instalasi kanopi listrik yang kemarin kita videokan ya terkait konstruksi. Sekarang sudah clear, tinggal kita proses pengabelan. Nah kita lihat dari bagian depan. Dari depan pun terlihat rapi ya. Nah ini bagian atas bisa kita shoot. Terus ini ya yang paling penting itu untuk model konstruksi seperti ini. Karena railing bracket untuk konsep kanopi ini belum beredar di Indonesia, jadi kita siasati menggunakan sistem holo. Nah, jadi untuk pertemuan holo dengan frame panel surya seperti yang ini, nah ini kita buatkan klem. Dan untuk pertemuan antar panel surya, nah kemarin sudah kita sepilkan, kita kasih potran tiap frame panel surya. Dan akhirnya bagian atas kita juga kasih sealant agar air hujan nggak rembes ke bawah. Terus untuk pertemuan panel surya sendiri atas bawahnya ini kita buatkan klem sendiri. Karena ini panel ini agak nggak rata ya, jadi agak bergelombang. Yang bagian tengah lebih cekung, jadi kita kunci pakai klem dan kita lapisi juga pakai karet serta sealant ya, jadi aman untuk air hujan. Nah untuk sistem combiner sendiri ini sedang kita siapkan karena ini juga butuh proses agak lama karena ini berbarengan dengan konstruksi bangunan ya, jadi bergantian untuk masuknya. Ini udah dicat, baru kita pasang sistem combiner. Yuk kita lihat combinernya. Nah ini juga bisa dilihat, ini toiletnya istimewa ini. Toilet istimewa. Nah,
Sambil jongkok, sambil lihat panel surya. Nah, untuk combiner sendiri ada di samping toilet. Jadi ini konsepnya kita ada 3 string ya. 3 blok untuk combiner. Nanti tiap panel main 4 seri. Nah, karena ini total 20 panel, jadi 8 panel, 1 MPPT, terus yang 4 seri kita buat MPPT terpisah. Nah, itu sambil kita besok menguji kualitas dan kapasitas dari si MPPT. Apakah mampu disuplai dengan tegangan di atas 200 volt. Karena ini kita seri 4 piece, itu outputnya sudah di angka 180 volt DC. Nah, kalau kita seri 5 seri, itu sudah di atas 200 volt DC. Nah, ini dengan kondisi redup seperti ini, untuk outputnya pun juga lumayan gede. Ada enggak yang lepasan? Udah terkonek. Nah, ini A1, ini 4 seri ya. A1-nya mana? A1 kita lepas. Nah, ini kondisi mendung. Nah, kalau mendung seperti ini ya, kecil ya. Ini Robin. Sitae gajal kita seri. Nah, ini kita uji dengan 4 seri ya, seperti ini ya apinya. Nah, kita uji dengan 8 seri. Coba di seri C. Nah, ini C plus satunya. Oke, ini berarti dapat C min, A min. Nah, ini gabung ke. Oke. Ini dengan tegangan dari panel surya, kalau kita seri 8 kurang lebih di 300 sekian volt. Kita lihat apinya. Mantap ya. Padahal ini kondisi bisa dilihat sedang mendung seperti ini. Jadi untuk hasil seri makin banyak, otomatis voltasenya juga makin tinggi. Saat voltase makin tinggi, percikan api juga makin besar. Nah, ini untuk pertemuan dari dinding sama panel pun kita juga buatkan ya. Jadi kita kasih plat galvanis, sama kita kasih railing itu untuk talang airnya. Jadi nanti sudah nggak rembes ke bawah untuk air hujan. Dan untuk jalur pengabelan ini kita masih nanti siapkan untuk kabel tray ya, biar kita expose sekalian dan kita buat rapi sekalian. Nah, ini sistem combiner juga sedang disiapkan, untuk mesin pun juga sedang kita siapkan. Nah, besok kalau sudah ready keseluruhan dari mesin, combiner, serta pengabelan, kita akan uji berapa kapasitas dari kanopi listrik dengan total 13 kWp ini. Mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan dari sistem kanopi listrik. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Mantap.